Selamat malam ya. Kita berjumpa lagi di video berapa berarti? Kalau tidak salahku itu video yang ketujuh ya berarti ini di materi naratif ya. Mungkin udah lama nggak berjumpa ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sakit ya. Jadi butuh banyak waktu untuk istirahat. Nah, di sini saya bakal menjelaskan kembali how your tap rate with the narration di indeks. Nah, di sini malam ini di hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 saya ada melakukan tape reading ya di NQ atau Nasdaq. Di sini dengan presentase reward 1:2,5 ya di sini. Nah, mungkin saya akan membedah sedikit gimana cara saya melakukan tape reading dengan narasi yang saya lihat baik secara profile, time, dan lain-lain. Kita bedah dulu. Kita mulai dari sebuah profile dulu yang di sini. Nah, kamu lihat selama periode dari tanggal 8 ya, mulai dari objektivitas imbalance di sini. Nah, pasti banyak yang mengira kalau Nasdaq ini bakal all-time high seperti Dow Jones. Ya, tapi kan tidak semudah itu mengekspektasikan sebuah sesuatu itu, oh ini hati-hati nih, hati-hati dengan imajinasi yang kalian dapatkan. Nah, saya mungkin nggak bakal bahas sebuah sentimen kenapa Dow Jones bisa ATH duluan sementara Nasdaq choppy ya marketnya atau seek and destroy mengalami sideways yang besar ya di tahun ini. Setelah dia mengambil equal high-nya. Nah, ada apa sebenarnya di Nasdaq ini? Kenapa market terkonsol dengan waktu yang mungkin hampir seminggu? Ya, mari kita bedah di sini. Kalau secara weekly, ya secara long term, memang Nasdaq ini bakal ke sini mungkin, kemungkinan. Tapi kan butuh dorongan ya, butuh likuiditas yang besar, butuh sentimen, butuh data agar this volume bisa mendorong to eksternal. Maka narasinya seperti itu. Tapi karena kita tahu saat dia the protection for the low uh, tahun lalu di sini minggu di bulan Desember ya tahun lalu 2025 ini sudah selesai harusnya internal to eksternal. Cuman kan butuh eksternal yang the second atau the last eksternal ini kan butuh likuiditas dengan kalkulasi yang besar ya di sana. Maka cukup logika kamu di sini saja. Secara daily juga menjawab dia punya equal equal high. Nah, kenapa ini bisa menjadi sebuah likuiditas equal? Mari kita buktikan sama-sama. Apakah dia memiliki rentan harga dan waktu yang selaras atau tidak? Berarti ini adalah New York PM ya. New York PM. Nah, kita buka dengan 5 menit time untuk melihat sebuah makro yang menjalankan sebuah pengiriman atau delivery algo time ya di sana. Nah, see that? 15 ya, bukan makro. Ini menjadi liquidity pada akhirnya karena harga dan waktu itu harus selaras ya. Ketika time cycle pembentukan likuiditas di sini, ini karena ketidakseimbangannya antara harga dan waktu, makanya ini menjadi likuiditas.
Kalau memang ini adalah liquidity, maka ini terproteksi. Seperti ini. Kalau memang harga dan waktu itu selaras. Tapi jika kalian menemukan sebuah manipulation atau buy set sell set, kalian juga melihat apakah itu time makro atau tidak. Di sana. Maka itu yang menjadi penyapuan terakhirnya sebelum dia reversal movement. Berarti kan penurunan ini terjadi secara long term, secara short term ya, jangka pendek. Tapi secara long termnya dia masih tetap bullish ya guys ya. Nah, sekarang kamu lihat di sini. Hari Senin dia sapu equal high. Hari Selasa dia tidak mampu break off structure. Artinya rejection week di sini adalah penyapuan likuiditas untuk tidak melakukan atau melanjutkan kenaikan. Karena di bawah ini dia banyak sekali memiliki liquidity run di sini ya. Nah, selesai. Nah, untuk dia butuh harga ke atas atau dia mulai naik ke atas, minimal ada salah satu yang di tag PDL-nya. Nah, masalahnya Kamis kemarin yang dia lakukan adalah tag PDH-nya. Maka inilah yang menjadi objektif. Kenapa? Ketika ini tidak memberikan defense imbalance pada sebuah harga, maka order block inilah yang menjadi pola pikir kamu untuk menjaga harga tidak tembus. Karena apa? Atas dorongan siapa nih order block ini terbentuk? Yang pertama ada waktu di sana dan juga dengan dorongannya SMT correlation. Maka kita lihat dengan S&P lebih dahulu ya. Kita lihat sama S&P. Nah, kalau secara grafik, secara candlestick memang tidak kamu nampak. Tapi kalau kamu buka secara line chart, itu di sana mengalami yang namanya hidden SMT ya, atau correlation SMT bukan dilakukan dengan candlestick, tapi dengan line chart. Nah, kamu ubah aja ke garis. Nah, kamu bisa lihat di sini ada ketidakpenyesuaian nih dengan sebuah correlation. Yang satu nggak berhasil mengambil lower high, ya. Yang S&P itu berhasil mengambil higher high. Sorry, aku ulang. Yang satu berhasil mengambil higher high di bawah, yang satu tidak berhasil mengambil higher high. Artinya ada smart money reversal dengan divergenasi. Akibat apa? Correlation market di sana. Nah, kita lihat the protection for the liquidity secara candlestick. Apakah ini adalah time distorsi dari sebuah macro time untuk menjalankan harga dan waktu itu sejalan? Maka kita buka 5 menit untuk melihat the time macro timing sebagai pengiriman sebuah delivery. Nah, siapa yang menjalankan pertama kali di sana? Nah, ini adalah liquidity. Karena di sini no imbalance sell ya. Maka liquidity run ini, nah di sini liquidity run ini berhasil dibersihkan ya sama apa? Sama harga. Nah, kita lihat di sini, apakah ini benar makro? Yes, benar. Ini 830. Berarti harga dan waktu sudah sejalan. Nah, ya. Liquidity-nya komplit ya prosesnya. Oke. Yang kedua, tadi kan di sini ada order block sebagai key level. Kita buat warna aja ya, warna merahnya. Nah, sementara di sini dia memiliki equal atau kamu mau sebutkan itu adalah buy set, silakan ya. Nah, siapa yang menjalankan ini? Setiap
penugasan sebuah likuiditas atau movement yang sangat sangat kita bilang ya lebihnya lebih masuk akal ya. Itu adalah antara jam 8, jam 9 ataupun jam 10. Kenapa? Karena jam 8 jam 9 AM itu atau jam 10 AM itu adalah pergerakan sebuah price delivery dengan apa ya bahasanya? Dengan sinkronisasi pembukaan indeks atau pembukaan pasar saham di Amerika. Maka tugas jam 8, jam 9 atau jam 10 tadi yang membersihkan sebuah likuiditas. Apakah itu adalah eksternal, apakah itu adalah buy side, sell side, buy stop, equal high, dan lain-lain. Maka objektifmu ketika kamu memiliki yang namanya likuiditas atau key level, itu lebih baik kamu menunggu di timing jam 9 atau jam 8 atau jam 10. Oke ya, karena itu bertepatan dengan pembukaan CME atau pembukaan New York Stock Exchange ya di Amerika. Maka algoritma yang bekerja pada indeks itu setiap jam 9 AM atau jam 8 AM atau jam 10 AM. Nah, biasanya jam 10 AM itu bisa kamu lihat apakah dia sebagai continuation atau sebagai reversal. Kalau kamu melihat sebuah timing 10 AM adalah reversal, maka jam 9 AM lah manipulasi yang sebenarnya. Oke ya. Nah, terus dia bersihkan jam 9. Artinya ini jam 9 AM yang membersihkan likuiditas di sana. Terus dia bereaksi kan saat equal high ini dibersihkan. Ada apa di dalam sana? Apakah dia memiliki key level? Mari kita buktikan. Yes. Apa key levelnya? Inversion ya di sana. Berarti ada yang nge-defend di sana. Kalau kamu buka 5 menit, kamu lebih jeli lagi melihat structure itu apakah ada imbalance atau tidak. Yes, ada imbalance di sini. Nah, ada imbalance berarti. Jadi di dalam inversion dia memiliki imbalance-nya. Nah, terus kamu lihat tadi saat market mengambil sebuah equal high, dia langsung mendelivery ke bawah. Tugas apa? Tugas mulai dari jam 10, 11 sampai selanjutnya. Berhenti dia di sini. Ya kan? Tapi lihat cara mengambilnya sebuah likuiditas atau cara dia menjalankan sebuah pengiriman. Masa iya logikamu kamu mau nge-buy di imbalance buy tapi punya imbalance sell? Maka enggak logis. Terus lagi lihat cara dia build untuk retracement mengambil sebuah imbalance sell. Ini lihat. No retracement. Kecil. Artinya kamu tahu ini adalah liquidity run yang dia buat sebagai compressionnya. Inilah yang menjadi objektifmu sebagai likuiditas selanjutnya yang bakal dibersihkan. Nah, tapi kan kamu tidak memiliki yang namanya imbalance di sini. Tapi kenapa ini bisa sampai ke sana? Karena LTF yang berbicara. Karena defensif di sini imbalance dan juga memiliki yang namanya rejection block ya. Kalau di SNR itu bilangnya resisten atau open close. Nah, cuman aku nggak pakai itu, tetap pakai yang namanya imbalance. Nah, kamu turunin ke 15 menit. Pasti kamu memiliki logika kembali. Apa? Nah, the protect ya. Imbalance di sini terlindungi. Tugas siapa ini yang melindungi? Makro 20-40 artinya tepat. Kalau ini pelindungan protect swing high terjadi di makro manipulasi. Kalau 50-10 itu adalah tugas
distribusi. Nah, ini ada FVG terakhir atau break Y gap sana. Nah, kamu lihat jam 6 ini dia nggak langsung mengambil ini, tapi dia berikan likuiditas di sini. Artinya kamu sudah curiga kalau market ini setelah mengambil buy stop ini terjadinya reversal move. Dengan apa? Dengan tugas jam 9 yang membersihkan buy stopnya. Atau mengambil key level tadi. Artinya ini jam 9 ini adalah 9.30 atau jam 9 tadi adalah time distorsinya ya untuk memanipulasi harga. Makanya kalau kamu mau tape trading tuh tunggulah jam 9.30 itu bekerja. Nah, terus kamu lihat lagi di sini. Ini ada low yang enggak clear ya di sana. Maka kamu bisa partial di sana walaupun target maksimum kamu di bawah sana. Nah, kita lihat seluruh pembentukan liquidity run ini itu sejalan nggak sama harga dan waktu. Nah, kita lihat yang pertama sekali, siapa yang menggerakkan? 50-10. Ini nggak tepat. Kenapa? Karena ini bukan time protect untuk manipulasi. Karena ini berdiri di time 50-10 yang seharusnya itu untuk distribusi, maka ini menjadi apa? Menjadi 2 kali take ya. Ketika kamu memiliki sebuah penyapuan likuiditas untuk mengambil sebuah key level atau membentukkan protect swing, itu harus terjadi di 20-40. Ketika kamu tidak memiliki protect swing atau penyapuan likuiditas yang valid sebagai time manipulasi itu yang berdiri di 50-10, maka itu harus menyapu dua kali. Itulah logika algoritmik. Itu versi aku. Tapi kalau kalian punya versi sendiri ya silakan. Nah, pertama 50-10 artinya kamu tahu ini bakal 2 kali take. Nah, sementara ini siapa yang menjalankan tadi? Ini tepat. 20-40 time manipulasi. Nah, ini lagi. Ini. Nah, ini bukan makro karena closingnya di terakhir. Biasanya itu bukan makro. Itu biasanya lebih dari 40 itu. Kita lihat, benar nggak? Benar ya, 41. Berarti ini adalah likuiditas yang objektif karena harga dan waktu yang berada di sini tidak sejalan atau tidak selaras dengan algoritma ya. Nah, di sini lagi lihat nih. Ini 27. Tepat. Tapi nggak tepatnya apa? Dia nggak ngambil key level. Maka kamu tahu key level ini diberikan untuk jam 9.30. Ketika 9.30 membersihkan seluruh likuiditasnya dengan mengambilnya sebuah liquidity, maka market bereaksi. Lihat, bereaksi. 9.30. Langsung di protect kembali untuk melindungi key level nanti yang dia bentuk. Nah, 9.30. Nah, dia berikan dua model entry apa? Measuring dan break Y gap. Nah, disinilah kamu tape trading. Nah, inilah area tape trading kamu. Dengan stop lossmu di mana? Buang ke wick. Ini boleh, ini juga boleh. Nah, kalau aku di sini, kenapa? Karena high ini udah terprotect ya. Jadi nggak perlu lagi buang ke sana karena udah balance. Nggak perlu lagi kamu buang ke sana. Cukup kamu buang di wick FVG saja. Nah, kan karena kita tape trading itu carilah 1:2 yang objek. Nggak perlu kamu fokus kemana. Nah, ke sini. Boleh fokus ke sini. Tapi saat di sini yang wajibnya karena harga dan waktu tidak selaras, maka kamu tape trading lah di sana. Kayak gini, boleh kamu target di sini. Tapi setiap 1:2 yang kamu jalankan ketika pengiriman ini berjalan, maka yang wajibnya lah yang kamu take profit. Jangan yang bukan take profit. Karena nanti kamu hilang akal dengan iming-iming berimajinasi kalau market ini bisa begini. Jangan. Yang wajib tetap kamu ambil. Setelah itu kamu mau holding, dia mau ke sana, mau ke sini, itu ya bukan urusan kamu. Itu reward nanti yang diberikan sama market karena kamu tidak punya hak untuk apa? Untuk mengatur market.
Kamu hanya ibaratnya beradaptasi nih, menyesuaikan nih. Nah, gitu. Maka inilah hasil dari tape reading hari ini. Nah, inilah yang disebut naratif with algorithm time. Jadi menjalankan sebuah naratif berbasiskan timing, price, dan harga. Oke ya, supaya sejalan. Jadi sinkron itu. Jadi bukan lagi karena, oh kenapa nih kamu garis ini, tapi kamu nggak ngerti. Why you make some the protect, you mark for the likuiditas, tapi kamu nggak tahu proses pembentukannya gimana, karena faktor apa. Jadi masing-masing tuh punya tugasnya. Harga itu yang membuat sebuah uh, uh, sebab, time itu yang menjalankan sebuah akibat. Maka terbentuklah dua logika tadi, sebab dan akibat. Oke ya. Nah, itulah yang membentuk narasi. Nah, narasi itu untuk apa? Untuk mendeskripsikan sebuah profiling tadi. Oh, misalkan bullish ini dari eksternal atau internal. Nah, eksternal atau internalnya itu lahir dari siapa? Nah, dari naratif tadi. Atau internal atau eksternal. Karena dari naratif tadi. Nah, naratif itu muncul dari apa? Dari harga dan waktu yang selaras. Ketika ada harga dan waktu yang tidak seimbang, maka harga kembali menyeimbangkan dengan waktu. Supaya delivery itu tetap berjalan, nggak random dia, nggak mungkin random, tetap punya logic. Nah, logic itu yang kalian pakai. Mungkin cukup ini. Semoga ada video selanjutnya ya ke depan. Thank you very much. See you.